Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 5 pada tugas pengayaan pada halaman 124 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Berikut ini adalah perintah atau soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan kali ini. Jadi, perhatikan pembahasan untuk kedua perintah atau soal yang ada ini, Gen. Kita masuk pada perintah soal pertama berikut ini, Gen. Perhatikan teks berikut terlebih dahulu. Logam tanah jarang baru-baru ini mendapatkan perhatian besar dari para ilmuwan di dunia. Gambar 5.7 ini menampilkan penerapan logam tanah jarang di berbagai bidang. Pilihlah salah satu bidang, lalu carilah berbagai sumber informasi terkait bidang itu. Analisislah sumber informasi tersebut, kemudian buatlah ringkasan dengan kalimat yang kalian susun sendiri. Kemukakan hasilnya secara lisan di depan kelas. Bagian berikut ini adalah ringkasan terkait penggunaan logam tanah jarang dalam bidang katalis. Logam tanah jarang seperti cerium banyak dimanfaatkan sebagai katalis dalam berbagai proses kimia, termasuk dalam pemurnian minyak bumi dan industri kimia. Cerium yang sering digunakan dalam bentuk oksida memiliki keunggulan seperti stabilitas termal, kemampuan redoks yang tinggi, dan sifat elektronik yang unggul, sehingga membuatnya efektif untuk meningkatkan efisiensi proses katalitik. Salah satu aplikasi utamanya adalah dalam konverter katalitik pada kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi gas berbahaya. Di Indonesia, potensi pemanfaatan logam tanah jarang semakin menarik perhatian, yang sebagai contoh lumpur lapindo di Sidoarjo diketahui mengandung logam tanah jarang yang dapat digunakan untuk produksi katalis. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah dari limbah, tetapi juga membuka peluang inovasi di sektor energi dan lingkungan. Bagian ini ada daftar pustakanya untuk kita jadikan rujukan dalam menjawab dan memberikan informasi ringkas terkait penggunaan logam tanah jarang yang dalam hal ini kita pilih contohkan dalam bidang katalis. Kemudian kita lanjut pada perintah soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan teks berikut. Cermatilah video berjudul Berkenalan dengan Ilmuwan Nanoteknologi Indonesia yang punya sederet hak paten yang pada link tersedia ini, Gen. Kalian bisa akses terlebih dahulu video yang ada ini untuk kemudian kita jadikan informasi dalam menjawab soal yang ada ini, Gen. Nah, berdasarkan video tersebut, buatlah opini tentang ide apa saja yang bisa kalian munculkan terhadap pemanfaatan nanoteknologi bagi kesejahteraan manusia. Dan berikut adalah opini saya ini sebagai diri kalian sendiri ya, Gen, tentang ide pemanfaatan nanoteknologi untuk kesejahteraan manusia berdasarkan video yang ada pada link tersebut. Pembuatan alat nanobubble oleh Nurul Taufikur Rahman, yaitu ilmuwan yang ada di video, menunjukkan bahwa nanoteknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor perikanan, khususnya untuk budidaya udang. Alat ini mampu meningkatkan kadar oksigen di air, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan udang. Berdasarkan inspirasi dari inovasi ini, berikut beberapa ide lain tentang pemanfaatan nanoteknologi bagi kesejahteraan manusia. Pertama, optimalisasi sektor perikanan dan budidaya air. Teknologi nanobubble dapat dikembangkan untuk diaplikasikan pada berbagai jenis budidaya ikan atau biota air lainnya. Dengan meningkatkan kadar oksigen di air, kualitas hidup organisme air dapat ditingkatkan sehingga hasil panen lebih baik dan risiko penyakit dapat menurun. Kedua, pengelolaan limbah air dan sanitasi. Nanobubble dapat dimanfaatkan untuk membersihkan limbah cair dari pabrik atau rumah tangga dengan memecah senyawa berbahaya atau menghilangkan polutan mikro di dalam air.
yang dapat membantu menjaga ekosistem dan menyediakan air yang lebih bersih bagi masyarakat. Ketiga, penggunaan di pertanian. Selain untuk perikanan, teknologi serupa dapat diaplikasikan pada sistem irigasi untuk tanaman. Nanobubble dapat memperbaiki kualitas air yang digunakan dalam irigasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Dan untuk terakhir, yaitu peningkatan kesehatan lingkungan. Nanobubble dapat digunakan dalam pembersihan ekosistem air yang tercemar, seperti danau atau sungai. Teknologi ini membantu mengurangi kadar bahan kimia berbahaya atau polutan di air. Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 5 pada sesi tugas pengayaan pada halaman 124 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.